surat tanah gitu kan. Jadi kayak mungkin istilahnya kan tadi dijelaskan bahwa Jaga. Tidur. ayo Udah hadir. Agak majuan kah? Ya. Udah. Kenapa Pak? bulu-bulu. Ya, oke. Gimana betul untuk persidangan kali ini dengan 5 Persidangan hari ini ada 5 saksi. Itu 3 di lebih pada antaranya staf-staf terdakwa. para notaris, terdakwa, ada lagi satu itu adalah penjaga yang juga menerima penjaga parkiran yang menerima uang dari hasil penjualan itu satu, dan satu lagi apa ya? Dan Itu oke gini. Pokoknya intinya kan tadi 3 itu saksi dari para terdakwa oknum notaris. Terus yang 2 ini memang yang satu adalah yang katanya penjaga lahan tanah ibu saya yang sudah bagaimana cara prosesnya tiba-tiba berubah namanya menjadi nama dia yang padahal surat itu waktu itu atas nama saya dan kakak saya gitu kan. Terus yang satu lagi itu adalah sahabat dari si Riri ini gitu. Yang katanya pokoknya gini, intinya sih dari yang hari ini tuh banyak kejanggalan banget gitu. Sebenarnya yang lebih parahnya lagi di sini adalah saya jadi prihatin terhadap PPAT gitu ya. Maksudnya banyak banget kemudahan ya banyak banget celah yang bisa terjadi pada saat orang ingin mengurus sebuah surat tanah gitu kan. Jadi kayak mungkin istilahnya kan tadi dijelaskan bahwa loh, jadi kamu tadi membuat surat atas ada saksi nggak? Maksudnya saksinya datang nggak, menghadap apa enggak? Jawabannya enggak. Terus ini saksi siapa? Nggak kenal. Itu bagaimana ceritanya gitu kan? Mungkin memang di sini saya juga pernah dengar bahwa notaris itu tidak bertanggung jawab terhadap keaslian atau keautentikan surat-surat yang dikumpulkan. Nah, kalau misalnya itu bukan tanggung jawab daripada PPAT atau PPAT itu sendiri, ya gimana caranya ini nggak terulang kembali gitu loh. Karena kan celah-celah yang terjadi adalah karena ternyata banyak nih space-space yang atau celah-celah yang bisa dimanfaatkan, dan itulah yang terjadi sama kami yang padahal jelas-jelas kami ahli waris masih hidup, masih sehat walafiat, tidak pernah ditanyakan untuk merubah nama, untuk menjual. Bahkan yang lebih lucunya lagi gini, baru hari ini kami juga ketahui bahwa pokoknya kan kemarin-kemarin kita ketahuinya bahwa surat itu berubah nama menjadi entah Riri entah suaminya. Tapi tiba-tiba hari ini ada statement bahwa ternyata ada satu lahan yang mereka perjualbelikan antara ibu saya dan mereka gitu loh. Nah, di sini kan banyak banget ya keanehannya. Bapak saya kala itu masih ada, kami juga sebagai ahli waris masih ada. Jadi banyaklah, ini udah minggu ke minggu tuh udah semakin diperlihatkan bahwa banyak banget kejanggalan, banyak banget kesalahan yang terjadi, dan SOP dari PPAT sendiri juga banyak kesalahan gitu. Jadi kembali lagi ini harus banget dijadikan perhatian khusus ya. karena menurut mereka ya sesama saling percaya sama PPAT, ya udah percaya aja PPAT itu ngasih apa. Nah, tapi Jadi kan ya kalau misalnya ya itu makanya banyak yang seperti adik saya bilang gitu kan. Contohnya tadi ada yang bilang waktu ada oknum nih ngasih berkas, nggak ditanya sama siapa ini orangnya? Nggak tahu tujuannya apa ke situ, nggak tahu. Lo bayangin kalau orang mau niat jahat ke itu, masa dia juga nggak nanya juga gitu kan, aneh ya maksudnya. Tapi sebelumnya saya juga pengen berterima kasih kepada para JPU yang hari ini bertugas ya. Ada Pak Ibnu Suud juga dengan juga Mbak Rima. Ini di sini kami menghargai banget karena tadi itu saksinya banyak banget yang ngejelimet, banyak banget yang muter-muter dan memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan BAP. Di sini kan kita di dalam sebuah persidangan semua itu kan beracu kepada BAP. Nah, kalau misalnya omongannya berbeda dengan apa yang disebutkan pada saat diinterogasi, ya pasti kan ya dicecer lagi nih yang mana yang benar gitu. Jadi kalau saya sih menitip pesannya adalah kepada teman-teman, tadi saya akhirnya baru dengar, oh ternyata orang ini tuh
dapat dana 72 juta, pantes gitu kan ngebelainnya sampai sebegitunya banget. Ini satu lagi juga bisa minjem uang sampai 120 jutaan lebih gitu kan, jadi kayak oh gitu. Cuman ingat ya teman-teman, uang yang kalian nikmati itu hanyalah hal-hal yang duniawi yang ternyata pada saat ini terbukti bahwa sejauh ini ya itu sudah terbukti bahwa itu adalah uang yang tidak halal. Ingat, maksudnya kita ke depan ini hidup di dunia ini gitu dengan uang-uang yang haram seperti itu tuh semua hanya sementara gitu. Memang menikmati uang, siapa sih yang nggak butuh uang, kami pun juga. Tapi ingat juga, saya juga akhirnya sama kakak saya juga benar-benar ngebelain kita karena memang ngebelain hak orang tua kami. Kami pun juga sama, kami tidak kerja apa segala macam. Dan apakah itu tidak menyakitkan? Menyakitkan lah, tapi ini semua kembali lagi demi apa ya istilahnya, membela hak orang tua kami. Jadi kembali lagi harapan kami sampai detik ini, ya Allah cepetan selesai dong. Ini udah semakin istilahnya kan sudah semakin kelihatan ya kejanggalan-kejanggalan ini. Kita cuma pengen hak kami, hak tanah orang tua kami kembali kepada ahli waris. Dan apa namanya, terhadap yang PPAT segala macam ya tolong negara juga lebih diperhatikan lagi, lebih diperketat lagi. Jadi hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi, karena mudah ternyata untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kasih aja berkasnya, tanda tangan palsu, KTP palsu, fotokopi juga nggak ada yang tahu kan gitu, karena nggak dicek gitu. Dan mungkin dari BPN-nya lagi diperketat lagi gitu kan. Itu sih dari kami, dari apa yang kami hadapi hari ini. Oke, berarti bisa dibilang tadi di dalam saksi memberikan keterangan palsu. Ya, berarti ada langkah hukum yang nanti akan diambil. Makanya saya cuma bilang, apalagi Mbak Jarona, gak mungkin Anda baru ketemu sama ibu saya cuma sekali. Anda baru tinggal di daerah rumah itu 2013 ya. Ibu saya dari tahun 80 saya tuh udah tinggal di situ. Rumah kamu, tempat tinggal kamu sama tempat ibu saya tinggal itu hanya beda satu gang, Mbak Jarona. Dan memang kamu bilang kamu kenal sama kami apa segala macam, tidak sedekat itu ya. Saya baru kenal Anda adalah setelah saya juga tahu bahwa ini ada kong kali kong antara Riri Kasmita dan Anda. Makanya kami temu sama Anda untuk mempertanyakan hal ini. Udah, jangan ngelindungin seseorang yang nantinya membuat Anda sendiri bisa ke bawah-bawah. Anda kemarin tadi diwawancarain ngejelimet loh, ngasih testimoninya belibet. Iya enggak. Dan ingat ya Jarona, Riri itu tuh pernah bilang, yang ngenalin Faridah ke Riri itu adalah dirimu. Jadi Mbak Jarona, kamu mulai mikir deh gitu. Kalau sekarang dimintain kesaksian sama para teman-teman dari penegak hukum segala macam, pokoknya apa yang sudah terjadi, tapi Anda siap-siap aja ya. Kalau sampai nanti ke depan tiba-tiba dipanggil lagi, kita nggak tahu loh Mbak Jarona. Dan kalau memang akhirnya dipanggil lagi, tolong yang jujur aja. Gak mungkin, ibu saya sudah tinggal dari tahun 80-an di komplek itu. Siapa yang tidak tahu sama Ibu Cut Indria Martini? Tiba-tiba bilang kok sekali doang. Dan pertanyaan yang paling penting adalah, kalau ke Anda tidak ada urusan dan tidak mengetahui tentang si pertukaran surat itu, kamu katanya mau nganterin Riri dan mama saya, katanya Anda saksi ya, katanya mama saya sama Riri sama Anda pergi ke notaris Farida kantornya. Kalian pakai 2 motor, katanya kamu nganterin Riri. Lah Riri nganterin mama saya, kamu nganterin siapa? Nganterin angin berarti, angin perlu dianterin juga ya berarti ya. Ya sudah lah ya. Pokoknya intinya, dan buat yang menikmati uang 72 juta itu, ya inget-inget lah, cepat-cepat tobat Pak. 72 juta itu memang besar sekali, nikmat sekali rasanya ya, mendapati hasil dari hanya yang parkiran-parkiran, terus kemudian orang ngejual aset yang Anda juga tahu kan Pak, itu tadinya atas nama saya dan kakak saya gitu. Tiba-tiba berubah menjadi nama orang lain, kok tidak pernah dipertanyakan, tapi malah membantu untuk menjualnya. Jadi kembali lagi, saya dan kakak saya di sini masih benar-benar memperjuangkan apa yang adalah hak orang tua kami. Sampai detik ini kami masih tetap hadir, tetap memperjuangkan, tapi saya minta secepatnya yuk gitu, karena it's I know namanya hukum kita mengikuti, makanya kita sampai sekarang juga masih hadir gitu. Tapi
Pak Hakim, seminggu 2 kali dong. Yang mulia, seminggu 2 kali dong. Dan yang kedua adalah berharap sekali pada saat nanti terdakwa datang, atau maksudnya sidangnya untuk terdakwa, kami minta untuk dihadirkan. Please dihadirkan. Kok Pak Jokowi juga sudah memberikan instruksi bahwa ini semua sekarang sudah menjadi endemik kan, gitu. Dan saya juga sering dengar dari JPU lain juga sudah banyak kok sidang yang offline, gitu. Saya sangat berharap untuk kita selesaikan ini secepat-cepatnya. Teman-teman juga terima kasih atas atensinya. Kita kawal terus kasus mafia tanah, dan ya untuk terdakwa saya tunggu, harapan saya adalah untuk offline dan hak orang tua kami dikembalikan ke kami secepatnya. Ya, udah. Terima kasih. Thank you. Sip kan? Nggak ada pertanyaan. Sama-sama. Thank you ya semuanya ya. Terima kasih, Kak. Yuk.